Bandingkan ya teman-teman ya. Misalkan teman-teman mendatangi seorang rentenir, ya, datang ke rumahnya. Teman-teman bawakan melon, semangka, belikan buah-buahan yang enak. Hanya cuman buat ngutang 2 juta, 3 juta. Teman-teman bawakan makanan-makanan yang enak itu. Teman-teman keluarkan uang teman-teman buat beli buah-buahan itu untuk si rentenir ini. Ya kan? Aku yakin hutang ini pasti lunas. Aku yakin semua masalah ini akan selesai. Ya, intinya apa? Intinya halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Minasan konnichiwa. Kono video kuriku shite kurete arigatou gozaimasu. Halo teman-teman, selamat datang kembali, selamat berjumpa kembali di channel ini. Channel yang membahas tentang hutang piutang dan spesialnya adalah hutang riba. Bersamaku, salam kenal, namaku Ajeng. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman, terima kasih ya sudah klik video ini. Terima kasih banyak sudah meninggalkan komentar di videoku sebelumnya. Dan terima kasih teman-teman yang mensubscribe YouTube ini ya teman-teman. Aku tidak pernah meminta untuk promosi subscribe dong, tolong dong gitu. Aku sebenarnya tidak pernah. Aku hanya pernah menampilkan satu kali aja di intro ya. Itu kayak cuman gambar aja tanda klik subscribe gitu. Alhamdulillah teman-teman banyak yang subscribe. Demi Allah teman-teman, aku bangun YouTube ini hanya untuk berbagi pengalamanku sendiri, berbagi cerita bagaimana aku melunasi hutang-hutang riba dengan jalur langit ya, dengan Allah yang melunaskan hutangku. Dan aku berharap teman-teman yang sekarang punya hutang gitu ya, juga bisa meniru caraku gitu, untuk meminta tolong kepada Allah untuk dilunaskan semua hutang-hutangnya. Oke, teman-teman, di video kemarin ada yang bertanya begini, emangnya gimana sih jalur langit itu, emangnya bisa ya ngelunasin hutang pakai jalur langit gitu. Jalur langit itu yang kayak gimana sih gitu ya. Jadi teman-teman ya, jalur langit itu adalah aktivitas spiritual ya yang dimaksudkan ya. Aktivitas spiritual kita. Spiritual yang dimaksud ini bukan sesuatu yang mistis, gaib, atau segala macam ya. Spiritual ini tuh aktivitas keagamaan teman-teman. Teman-teman pernah lihat gak agama lain ya melakukan aktivitas spiritual itu dengan bakar-membakar, kemudian dengan sesembahan ya kan ya. Aku gak usah sebut agama itu, teman-teman mungkin udah paham sendiri, di Indonesia banyak gitu kan. Nah, untuk kita ya teman-teman yang beragama muslim, beragama Islam, dan kita sebagai muslim, kita juga punya aktivitas keagamaan. Apa itu? Setiap hari kita melakukan aktivitas keagamaan teman-teman. Setiap hari kita melakukan aktivitas spiritual itu ya. Sholat, meningkatkan ketakwaan, berzikir, membaca salawat, itu semuanya adalah aktivitas spiritual ya. Memberi makan kepada ruh kita agar supaya hidup lagi, agar supaya ruh kita ini tidak kelaparan gitu. Karena ruh ini tuh membutuhkan makanan teman-teman. Dan makanan dari ruh ini adalah aktivitas spiritual ya. Kalau misalkan kita hidup tidak sholat, kita hidup tidak kenal Allah, itu hampa teman-teman. Ruhnya tidak terisi, ruhnya kelaparan, sehingga hatinya mati. Dan hatinya itu kayak buntu gitu. Mengatasi segala masalah itu dengan mengandalkan otak saja. Dan orang-orang yang seperti itu biasanya kelimpangan teman-teman. Sibuk sendiri gitu kan, tidak tenang hatinya dan hanya mengandalkan kemampuannya, gimana ya, emang bisa kayak gitu. Selalu pikirannya kayak gitu. Berbeda dengan orang yang melakukan aktivitas spiritual ya. Orang-orang ini tahu cara bagaimana membebaskan segala urusannya ya, tahu cara bagaimana melepaskan segala kegelisahannya dengan melakukan aktivitas spiritual itu tadi ya. Karena kita orang Islam, spiritualnya apa? Kita melaksanakan sholat ya kan, sebagai kewajiban kita. Kita melakukan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan keagamaan gitu ya kan. Spiritual itu maknanya adalah melakukan kegiatan dengan melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan. Nah, karena kita agamanya Islam,
Maka kita melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan agama kita, agama Islam gitu ya. Banyak ya teman-teman pasti udah tahu sendiri gitu kan, amal-amal soleh gitu kan ya. Sholat, berpuasa, terus kemudian berzikir, terus kemudian berdoa, tahajud gitu kan. Nah teman-teman, kok bisa sih aktivitas ini bisa mengabulkan doa kita, bahkan kita yang punya hutang ratusan juta pun bisa lunas gara-gara mengamalkan ini. Nah, inilah teman-teman, kita itu punya Tuhan yang the best banget. Kita tuh punya Tuhan yang maha kaya banget teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sekarang punya hutang 2 juta, 4 juta, 10 juta, tenang. Masih banyak orang-orang yang hutangnya ratusan juta bahkan miliaran di dunia ini. Jangankan di dunia deh, di Indonesia aja banyak teman-teman yang punya hutang sebanyak itu. Jadi untuk teman-teman yang sekarang punya hutang 2 juta, 4 juta, 10 juta, jangan pernah berpikir untuk mengakhiri diri, yang pertama. Jangan pernah berpikir untuk, aku gak bisa, aku bener-bener gak mampu lagi, aku gak tahu lagi harus kemana cari uang buat ngelunasin hutangku. Teman-teman, kita punya Allah yang maha kaya. Allah itu punya dunia, Allah itu punya alam semesta gitu kan. Jangankan buat ngelunasin hutang kita ya teman-teman ya, bahkan dunia ini tuh milik Allah gitu loh. Betapa maha kayanya Allah gitu kan. Dan betapa tidak mampunya kita ya, betapa tidak kuasanya kita untuk melunasi hutang kita yang gak seberapa itu, ya kan. Nah karena kita punya Allah yang maha kaya, kita minta teman-teman, kita berdoa kepada Allah untuk bisa dilunaskan hutang kita. Ya, Allah itu maha memberi teman-teman, segalanya. Kalau teman-teman punya hajat A, B, C ya, pengen ini, pengen itu, pengen beli ini, pengen beli itu, pengen lunas hutangnya, teman-teman mintakan kepada Allah gitu kan. Karena Allah yang maha kaya, Allah yang maha mampu memberi, dan Allah pasti memberi, ya kan. Caranya gimana? Dengan melakukan aktivitas-aktivitas spiritual ya, agar kita terkoneksi dengan Allah itu ya, dengan menghidupkan hati kita gitu teman-teman, dengan menghidupkan aktivitas spiritual kita gitu kan, dengan salat yang pertama ya. Ini yang pertama banget, ini nggak boleh di skip ya, karena ini yang utama banget teman-teman. Jadi teman-teman tuh harus salat ya 5 waktu dan nggak boleh bolong. 5 waktu kalau bisa ya, ini kalau bisa tepat waktu ya teman-teman, yang nggak lagi kerja gitu misalkan, usahakan banget untuk bisa tepat waktu. Terus kemudian teman-teman itu harus melakukan apa yang orang lain nggak lakukan. Karena apa? Karena kita punya keinginan, kita tunjukkan kepada Allah kesungguhan kita gitu kan. Teman-teman tahu nggak, kalau kita mau berhutang ya, ini aku pernah ya, aku alamin sendiri teman-teman. Aku tuh pengen hutang kepada seseorang agar supaya bisa merayu dia buat minjemin aku uang. Aku tuh bawa segala buah-buahan, aku bawa segala kue-kue yang enak, aku berperilaku yang baik kepada dia gitu kan ya. Maksudnya aku berbicara sopan, lemah lembut gitu ya teman-teman ya. Sekarang coba kita bandingkan dengan Allah Tuhan kita gitu kan. Apa yang kita lakukan itu gak sebanding teman-teman. Yang pertama, Allah gak pernah meminta sesajen atau barang-barang bawaan yang kita harus mengeluarkan uang untuk kita datang kepadanya gitu. Gak perlu teman-teman, kita cuma butuh sedikit tenaga kita aja, untuk ambil air wudhu, kemudian kita laksanakan sholat. Kemudian kita butuh tenaga dari bibir kita ini ya, untuk berzikir, bersolawat, agar supaya Allah tahu kita itu sedang merayu dia gitu, sedang merayu dirinya gitu kan. Bandingkan ya teman-teman ya, misalkan teman-teman mendatangi seorang rentenir ya, datang ke rumahnya, teman-teman bawakan melon, semangka, belikan buah-buahan yang enak, hanya cuman buat ngutang 2 juta, 3 juta. Teman-teman bawakan makanan-makanan yang enak itu, teman-teman keluarkan uang teman-teman buat beli buah-buahan itu untuk si rentenir ini, ya kan. Teman-teman kenapa gak minta sama Allah aja yang gratis, yang datangnya hanya butuh kita sedikit tenaga aja, ya kan.
Allah itu jauh maha memberi ya daripada para rentenir-rentenir itu. Allah itu jauh punya rasa maha memberi daripada manusia lainnya. Satu yang paling penting adalah teman-teman harus yakin, ya, harus yakin kalau Allah itu ada. Allah itu pasti memberi, Allah itu pasti mendengar, ya, mendengar apa yang kita doakan gitu, apa yang kita minta di dalam doa. Teman-teman, kita itu punya hutang ya, punya beban gitu maksudnya. Punya beban yang sangat berat. Kita nggak tahu lagi harus pinjem sama siapa, ya kan? Semua orang udah kita hutangin gitu kan. Bahkan semua orang udah menganggap kita ini tuh buruk karena kita punya hutang. Karena kita banyak hutang. Teman-teman, sekarang itu bagiku ya, tidak ada satupun ketenangan di dalam hidup ini kecuali tidak punya hutang. Ya. Selengkap apapun keluarga, sehangat apapun keluarga, kalau punya hutang pasti beban dan gak tenang. Ya, teman-teman, tenang itu kalau 0 rupiah dalam hidupnya, gak ada cicilan, gak ada hutang yang harus dibayar gitu ya. Teman-teman, gimana cara kita biar bisa terlepas dari hutang? Gimana caranya kita hidup agar supaya tidak punya hutang? Caranya adalah kita bertaubat, ya, tidak akan berhutang lagi. Kemudian yang kedua, bersungguh-sungguh melunasi hutang kita. Yang pertama, jika teman-teman punya uang, itu harus teman-teman spesialkan ya, spesialkan untuk bayar hutang gitu. Misalkan hutang 2 juta gitu kan, baru punya uang 400 atau 500. Sebisa mungkin teman-teman jangan pakai untuk yang lain. Jangan pakai untuk belanja yang lain lagi gitu kan, kecuali hanya makan ya. Kecuali hanya untuk makan, dan makan pun kalau bisa seadanya saja gitu kan. Seadanya dulu, karena apa? Karena kita punya tanggungan teman-teman. Karena kita punya hutang yang harus dibayar dan itu wajib loh, ya kan? Terus kemudian setelah itu, kita minta kepada Allah ya. Minta kepada Allah dengan apa? Dengan bersungguh-sungguh. Dengan menunjukkan kesungguhan kita ya. Sholat tepat waktu, sholat 5 waktu. Kemudian kita tunjukkan lagi kepada Allah dengan rayuan-rayuan yang lain, amalan-amalan yang lain gitu kan. Salah satunya caraku adalah dengan mengamalkan sholawat gitu kan. Karena aku percaya sholawat itu bisa memberikan permudahan untuk aku terkabul doanya, ya. Udah aku tanamkan dalam hatiku kalau itu manjur. Kalau ini tuh adalah caraku merayu Allah. Nah, dengan itu hati ini tuh bisa tenang teman-teman. Dengan itu hati ini tuh bisa aku yakin pasti lunas. Karena apa? Karena aku sudah merayu Tuhanku yang maha kaya. Karena aku sudah membaca zikir yang banyak dan Tuhanku maha mendengar. Karena aku sudah membaca salawat. Karena aku sudah membujuk Allah gitu ya, merayu Allah dengan nama Rasulullah ya, kekasih Allah gitu. Aku yakin hutang ini pasti lunas. Aku yakin semua masalah ini akan selesai. Ya, intinya apa? Intinya kita harus mau berjuang, teman-teman. Berjuangnya pun tidak dengan mengeluarkan uang kok, tapi hanya dengan mengeluarkan sedikit saja tenaga kita untuk mau tirakat gitu. Untuk mau apa ya? Untuk mau ya melakukan aktivitas spiritual itu dengan lebih ekstra lagi gitu loh. Dengan lebih kencang lagi gitu ya. Karena apa teman-teman? Di dalam Islam, cinta itu adalah pembuktian ya. Kalau misalkan kita yakin kepada Allah, buktikan. Buktikan dengan sholat tepat waktu. Buktikan dengan banyak menyebut nama Allah gitu kan. Buktikan dengan banyak berdoa. Jadi teman-teman kalau cuman yakin, aku yakin pasti bakal lunas, tapi tanpa berdoa, tanpa kita membuktikan kepercayaan kita kepada Allah, itu sia-sia teman-teman. Jadi kita harus membuktikan kepada Allah kalau kita itu serius. Ya, teman-teman bisa lakukan dengan membujuk Allah untuk bisa mengabulkan doa kita dengan meningkatkan amalan-amalan kita, dengan meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan kepercayaan kita pula. Contohnya, jika teman-teman sholat 5 waktu dan tepat waktu, teman-teman lakukan apa yang orang lain tidak lakukan. Contoh, sholat tahajud setiap hari teman-teman, setiap hari. Kemudian yang keduanya berzikir ya, targetin 1 hari baca istighfar berapa ribu kali.
Sholawatnya berapa puluh kali, berapa ribu kali juga boleh. Kalau misalkan teman-teman nggak mampu untuk nggak mampu ya, mohon maaf. Kalau teman-teman belum bisa untuk melakukan 25.000 kali dalam sehari, teman-teman bisa dulu dengan 50 kali, kemudian besoknya naik lagi gitu. Semakin banyak yang teman-teman lakukan, semakin banyak yang teman-teman buktikan, ya, itu semakin akan cepat direspon. Karena Allah itu maha merespon, teman-teman. Allah itu maha mendengar. Allah itu maha mengabulkan. Allah itu gak mungkin menyanyiakan hambanya yang berdoa, gitu ya. Daripada kita minta tolong lagi kepada rentenir untuk ngelunasin hutang kita yang lain, kita minta aja kepada Allah gitu loh, yang maha kaya, maha memberi, maha memudahkan segala urusan kita gitu loh, teman-teman. Kita kan punya Tuhan gitu loh, kita kan punya Allah gitu kan. Dan Tuhan kita ini bukan main-main hebatnya, teman-teman ya. Tuhan kita ini punya alam semesta, satu-satunya zat yang menyatakan dirinya adalah Tuhan hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah saja. Teman-teman, kita sudah ada di jalan yang paling benar. Kita beragama Islam, kita tuh harus bersyukur. Karena kita punya Allah yang luar biasa, the king ya kan ya. Raja di raja. Teman-teman, aku kalau inget masa-masaku dulu ya, aku gak punya pekerjaan, hutangku banyak. Di bank ada, di pinjol ada, di rentenir ada, di teman-teman ada. Tenggelam banget hidupku dalam lilitan hutang riba itu, teman-teman. Aku gak kerja waktu itu, teman-teman. Aku gak punya uang untuk bisa ngelunasin hutangku itu. Ya, dalam posisi aku gak kerja, aku punya uang dari mana, teman-teman? Aku gak punya penghasilan, gak punya pemasukan. Orang tua aku kedua-duanya sudah meninggal semua. Dan aku harus menanggung hutang yang aku perbuat sendiri karena aku sangat bodoh. Hutang riba, pakai pay letter. Terus aku juga kredit motor. Terus aku juga hutang di pinjol. Akhirnya aku kelimpangan sendiri, teman-teman. Ya, saat itu aku terpuruk banget. Nah, waktu itu juga aku ditolong sama Allah untuk diberikan ke hatiku. Seakan-akan Allah itu meyakinkan hanya aku yang bisa menolong kamu. Taubatlah, mintalah kepadaku. Gitu, teman-teman. Aku sudah menceritakan banyak sekali kisahku di YouTube ini ya. Bagaimana aku itu mempasrahkan semuanya ya. Aku mau ditagih pinjol, aku ikhlas. Aku mau dijelek-jelekin orang, aku ikhlas. Aku mau diomongin banyak orang, aku ikhlas. Karena aku memang benar-benar gak mampu. Sampai aku pasang profil WA aja tuh aku gak berani, teman-teman. Aku gak pernah pasang profil foto aku dimanapun gitu. Karena aku punya hutang. Karena aku takut dilihat banyak orang gitu kan. Aku takut orang nagih hutang ke aku gitu. Sementara aku gak punya uangnya. Teman-teman, sampai aku bisa berangkat ke Jepang dan bisa melunasi hutangku semuanya juga karena Allah. Teman-teman yang sekarang punya hutang ya, punya hutang berapapun itu, sebanyak apapun itu, kita datang kepada Allah. Teman-teman punya hutang ratusan juta atau punya hutang miliaran, tenang, kita punya Allah yang maha kaya. Allah itu punya lebih miliaran. Allah itu punya lebih ratusan juta. Allah itu maha kaya. Ya kan, the king gitu kan, Al-Ghani, maha kaya. Teman-teman, jangan pernah berputus asa ya dari kehidupan yang sulit ini, dari lilitan hutang yang begitu menyiksa saat ini ya. Tenanglah, kita minta kepada Allah, yuk sabar, kita yakin. Kak, aku udah baca sholawat berapa kali, belum ada keajaiban, belum ada ini. Udah dibenerin belum sholatnya? Yang pertama kan harus sholat dulu. Yang pertama kan harus melaksanakan kewajiban dulu. Ya kan? Teman-teman, kalau belum melaksanakan kewajiban, ya gimana? Satu-satunya kewajiban kita yang harus kita penuhi dulu adalah sholat kan? Baru kita susul dengan amalan-amalan yang lain. Teman-teman, aku doakan ya, yang sekarang sedang punya hutang, berapapun itu, semoga segera dilunaskan. Dan jangan lupa untuk terus meminta kepada Allah. Untuk terus menunjukkan pembuktian kita kepada Allah. Untuk terus meminta kepada Allah, ya Allah, aku pusing banget ya Allah. Ya Allah, aku rasanya kayak udah gak kuat ya Allah. Tapi aku punya Engkau ya Allah yang maha kuat. Aku punya Engkau ya Allah yang maha kaya. Aku punya Engkau ya Allah yang maha bisa mengkayakan seseorang. Gitu, teman-teman.
Bahkan aku sekarang pun ya teman-teman ya, sedang berjuang. Ya Allah, aku yakin aku bisa kaya raya sekalipun aku tidak bekerja di Jepang. Ya Allah, tolong bawa aku pulang ke Indonesia. Tolong jadikan aku orang yang kaya raya ya Allah, karena aku sudah tidak mau bekerja di negara ini. Karena apa? Gara-gara di sini, bekerja di sini, sholatku berantakan ya Allah. Gara-gara aku bekerja di sini, aku setiap hari kesepian ya Allah. Gara-gara aku bekerja di sini, aku nggak punya siapapun ya Allah. Ya Allah, aku bekerja di sini adalah salah satu jalan ikhtiarku agar supaya aku bisa punya uang, ya. Tapi ternyata di sini ya Allah, uangku itu nggak selalu melulunya cukup, ya. Aku pengen umroh ya Allah. Aku pengen banyak berkurban, membantu orang-orang, dan gajiku yang gak seberapa ini tuh gak cukup ya Allah. Maka jadikanlah aku orang yang kaya raya agar supaya aku bisa umroh, bisa membantu seluruh keluargaku yang kesusahan. Aku bisa membantu anak-anak yatim, ya, bisa berkurban setiap tahun. Ya Allah, jadikan aku orang yang kaya. Ya Allah, Engkau maha kaya. Ya Allah, Engkau maha kaya. Ya Allah, Engkau punya segalanya ya Allah. Dunia ini sungguh tidak ada apa-apanya bagimu ya Allah. Minta teman-teman, minta kaya ya teman-teman, minta kaya, minta dilunaskan hutangnya. Jangan pernah ragu. Mau dibilang keduniawian terus, nggak apa-apa teman-teman, nggak apa-apa. Karena hanya dengan kaya kita bisa membantu semua orang-orang teman-teman. Hanya dengan kaya kita bisa banyak bersedekah teman-teman. Hanya dengan kaya kita bisa melakukan amalan-amalan yang lebih besar lagi. Ya teman-teman, sekarang jangan pernah takut untuk menghadapi hutang-hutang kita, menghadapi segala ujian-ujian kita. Karena apa? Karena kita punya Allah. Kita punya Allah yang maha kaya, yang kekuatannya super gitu. Aku doakan teman-teman yang sekarang punya hutang, semoga segera lunas, semoga segera dilepaskan dari segala lilitan hutang ini, segala kesusahan ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku mohon maaf kalau ada banyak kesalahan. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.